Baik untuk anak-anak seluruh kelas 6 SD Abadi Perkasa ya, yang hebat dan luar biasa ya. Pada kesempatan ini perkenankan Bu Guru akan membahas tentang soal tryout IPA yang sudah kalian kerjakan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kalian semuanya ya. Untuk soal pertama, pada musim kemarau beberapa tanaman akan melakukan adaptasi untuk mengurangi terjadinya penguapan ya. Nah, tanaman jati itu beradaptasi dengan cara ya meranggas atau di sini menggugurkan daun. Kemudian untuk yang menggulungkan daun ini adalah contohnya pada padi ya. Kemudian yang memiliki daun lebar dan tipis ini pada teratai. Kemudian mematikan bagian yang ada di permukaan tanah ini adalah contoh adaptasi pada tanaman jahe ya dan rumput teki. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya adaptasi pada hewan bunglon ya, yang mana bunglon itu mampu mengubah warna kulit sesuai dengan lingkungannya ya, yang mana hal tersebut bertujuan untuk menghindari dari musuh ya, jadi agar musuhnya itu tidak melihat keberadaannya, yaitu tujuannya adalah untuk mengelabui mangsanya. Kemudian untuk yang selanjutnya di sini terdapat pasangan beberapa hewan dan cara adaptasinya ya. Nah, untuk yang A di sini mengeluarkan bau menyengat tentunya tidak cocok ya, karena ini adalah bentuk adaptasi pada walang sangit ya. Kemudian kelabang di sini memiliki cangkang yang menutupi tubuhnya ya, tidak cocok karena ini untuk siput, bekicot. Kemudian landak ya seharusnya di sini memiliki duri yang tajam ya pada bagian kulit-kulitnya ya, memiliki duri-duri yang tajam pada kulitnya. Kemudian luwing menggulungkan badannya. Nah, jadi di sini untuk jawaban yang tepat adalah yang D. Kemudian jawabannya yang tepat di sini adalah yang D ya. Untuk yang selanjutnya di sini ada keadaan yang mana banyak pohon-pohon yang ditebangi ya pada sebuah hutan, yang mana hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya erosi atau tanah longsor, yaitu terkikisnya tanah oleh aliran air. Nah, bagaimana untuk mengatasi hal tersebut, yaitu dengan cara menggalakkan reboisasi, yaitu penanaman hutan kembali ya. Kemudian untuk yang selanjutnya di sini tahapan daur hidup pada hewan, yang mana tahapannya terdiri dari telur, larva ya. Kemudian di sini hewan dewasa, kemudian pupa. Ya, di sini bentuknya mirip lalat atau lebah ya. Nah, tentunya di sini yang dapat merugikan petani adalah pada saat dia bentuk larva, yang mana ini akan merusak buahnya ya, atau ulat ya yang sering kita temui pada tanaman petani. Kemudian yang selanjutnya di sini ada hewan kadal ya, yang mana kadal ini termasuk binatang reptil yang berkembang biak dengan cara bertelur melahirkan atau ovovivipar. Kemudian selanjutnya pasangan yang tepat antara nama hewan dan cara perkembangbiakannya ya. Sini kita perhatikan kura-kura ovovivipar ya, ini tidak tepat ya, kita silang karena kura-kura dengan ovipar. Ayam dengan vivipar tidak tepat ya, karena ayam adalah ovipar.
kemudian kadal ovovivipar ya, kemudian ular piton itu adalah ovovivipar ya, kemudian paus ini adalah vivipar, sehingga jawabannya yang benar adalah 3 dan 5. Kemudian selanjutnya di sini diperhatikan di pekarangan rumah Pak Danu terdapat tumbuhan mangga ya, yang mana Pak Danu mengembangbiakkan tanaman tersebut tujuannya agar lebih cepat berbuah dan kualitas buahnya sama dengan induk. Nah, cara yang paling tepat dilakukan Pak Danu untuk menghasilkan tanaman dengan ciri-ciri tersebut ya, tanamannya cepat berbuah dan kualitas buahnya sama dengan induknya, yaitu dengan cara mencangkok batangnya ya, karena kalau menyetek itu sepertinya sulit ya untuk keberhasilan menanam mangga ya. Kemudian yang selanjutnya, perhatikan ciri-ciri perkembangan fisik berikut ya. Nah, jika dilihat di sini timbul jerawat, dada bertambah lebar, mengalami menstruasi, kemudian tumbuh rambut di ketiak. Nah, yang ditanya adalah perubahan fisik atau perkembangan fisik yang dialami wanita ya, wanita dan pria. Tentunya di sini adalah nomor 1 dan 4 ya. Dan selanjutnya adalah perubahan energi ya, yang mana pada saat digunakan alat di dalamnya terjadi perubahan energi yang sama ya. Kalau nomor 1 ini dari listrik ke gerak, listrik ke panas, listrik ke panas, ini listrik ke bunyi dan cahaya ya. Nah, setelah kita amati tentunya di sini jawaban yang benar adalah magicom ya. Apa ini di sini? Rice cooker ya. Rice cooker dan setrika ya. Karena sama-sama terjadi perubahan dari energi listrik menjadi energi panas pada saat digunakan. Yang selanjutnya, sel surya ya. Sel surya mulai dikembangkan untuk mencukupi kebutuhan listrik rumah tangga. Penjelasan yang tepat dalam penggunaan sel surya adalah ya, sel surya adalah alat yang berguna untuk mengumpulkan ya cahaya matahari untuk diubah menjadi energi lain. Di sini ya, energi cahaya matahari diubah menjadi energi listrik oleh sel surya. Energi cahaya matahari diubah menjadi energi panas. Energi panas matahari diubah menjadi energi listrik. Energi panas diubah menjadi energi gerak. Nah, yang paling tepat di sini adalah energi cahaya matahari diubah menjadi energi listrik oleh sel surya ya. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang rangkaian listrik ya, yang mana rangkaian listrik di atas adalah termasuk rangkaian listrik paralel ya, karena di sini disusunnya adalah berjajar bukan berderet, yang mana jika salah satu lampu mati maka lampu yang lain akan masih tetap hidup, sehingga jawabannya yang benar adalah paralel. Selanjutnya, jenis magnet yang sering digunakan untuk kompas ya. Ini yang pertama magnet silinder, yang kedua magnet batang, yang ketiga magnet U, dan magnet jarum. Tentunya jawabannya adalah yang D. Yang selanjutnya adalah di sini cara membuat magnet dengan listrik ya, atau yang disebut dengan elektromagnet ya. Kalau induksi itu dengan mendekatkan ya, kemudian menggosokkan. Kalau dengan membakar itu justru akan merusak sifat magnet.
Yang selanjutnya, kelompok sumber daya alam yang dapat diperbaharui, itu artinya kalau habis dapat kita upayakan lagi ya. Nah, di sini tentunya adalah sini yang A ada pasirnya ya, kurang tepat. Kemudian yang B, aftur perunggu belerang, ini semuanya tidak dapat diperbaharui. Kemudian udang, sayuran, dan solar ya. Udang, sayuran, dan solar, di sini ada sayurannya ya. Kemudian ayam, besi, tumbuhan ya. Oleh karena itu kalau yang seluruhnya tidak dapat diperbaharui adalah jawabannya yang B ya. Kemudian yang selanjutnya adalah terjadinya siang dan malam, terjadinya perubahan musim, adanya perbedaan waktu, matahari terbit dari timur dan terbenam di barat, kemudian perbedaan lamanya siang dan malam ya. Nah, dengan adanya rotasi bumi itu akan menyebabkan terjadinya siang dan malam, yaitu nomor 1. Kemudian nomor 3, perbedaan waktu. Kemudian matahari terbit dari timur dan terbenam di barat ya, yaitu nomor 1 ya. Kemudian nomor 3 dan nomor 4, jawabannya yang B ya, 1, 3, dan 4. Karena kalau perubahan musim dan perbedaan lama siang dan malam itu adalah akibat dari revolusi bumi. Nah, untuk yang selanjutnya di sini adalah peristiwa terjadinya gerhana ya, yang mana di sini kalian lihat bulan berada di antara matahari dan bumi. Kita perhatikan pertanyaannya. Bagian bumi yang ditunjukkan oleh huruf U ya, huruf U. Kita lihat huruf U yang ini ya. Berarti yang diminta adalah ini ya, yang berada persis di belakang umbra atau bayangan inti bulan, sehingga daerah tersebut akan mengalami gerhana bulan total ya. Kemudian untuk yang P, ini gerhana bulan sebagian. Selanjutnya, penyebab terjadinya gerhana pada gambar di atas adalah, kalau kalian perhatikan di sini ya, gerhana yang terjadi adalah gerhana bulan ya, yang mana gerhana bulan dapat terjadi jika cahaya matahari yang menuju ke bulan ini terhalang oleh bumi ya. Cahaya matahari terhalang oleh bumi yang harusnya pada saat itu bulan purnama, justru terjadi gerhana bulan ya, karena posisi matahari, bumi, dan bulan berada dalam satu garis lurus. Selanjutnya adalah tahapan siklus air, yang mana siklus air tahapannya ada tahap evaporasi, kemudian ada tahap kondensasi ya, kemudian ada juga tahap presipitasi dan ada tahap infiltrasi. Kemudian untuk tahap yang B itu adalah di sini kalau yang A penguapan ya, yang A adalah penguapan, kemudian yang B pendinginan uap air membentuk titik-titik air, kemudian naiknya udara hasil transpirasi tumbuhan ya, tidak ini ya. Kemudian jatuhnya titik air ke permukaan bumi, ini adalah yang C ya. Kemudian naiknya udara hasil transpirasi adalah yang D. Berarti jawabannya di sini adalah yang ini ya, pendinginan uap air membentuk titik-titik air. Kemudian selanjutnya
salah satu pantai di Batam sudah mulai terjadi pengikisan. Ya, pasir di tepi pantai semakin terkikis oleh terpaan ombak. Cara mencegah terjadinya abrasi tersebut adalah dengan cara, ya, mana di sini yang mungkin untuk reboisasi atau untuk mencegah terjadinya bukan reboisasi tapi untuk mencegah terjadinya abrasi di pantai, yaitu dengan penanaman bakau di sekitar pantai, ya. Kemudian Ibu scroll lagi ke atas, tadi sepertinya ada yang salah, ya. Jawabannya sebenarnya benar, ya, tapi tadi di sini Ibu sampaikan di sini sumber daya alam yang dapat diperbaharui tadi, ya, karena ini yang diminta adalah yang tidak dapat diperbaharui. Jadi sudah benar tadi jawabannya, aftur, perunggu, dan belerang. Tetapi tadi di pernyataan awal Ibu menyampaikan bahwa yang diminta adalah yang dapat diperbaharui, ya. Jadi di sini untuk kelompok sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah aftur, perunggu, dan belerang, ya. Demikian anak-anak untuk pembahasan TO IPA pertama, ya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Ibu akhiri, selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat semuanya.